kasih sayangnya tidak terbilang, sehingga pada hari ini Jumat di penghujung bulan Desember 2023, tanggal 29 Desember bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Besar Al-Furqan ini dalam rangka kita bersama-sama takarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya dekat dan sebenar-benarnya taat. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dia yang mempunyai pangkat, bukan dia yang mempunyai harta, bukan dia yang mempunyai kekuatan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan dialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan yang baik ini, di momentum ini, marilah sama-sama kita munajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir tahun 2023 ini doa-doa kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita menyembah dan mengabdi. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita, menolong keluarga kita, menolong lingkungan kita, menolong bangsa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang saleh. Bukan ke jalan orang-orang yang dibenci dan dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berselawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Dia Maha Agung, Nabi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Dia Maha Mulia. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat sabaratul husna dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib berpesan untuk diri khatib berpesan kepada seluruh jamaah saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtisal awamir wa jinabul ma'ruf, dan kita terus berupaya, kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, ketika tahun baru datang, hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah dan jauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah setiap diri, setiap kita memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk hal itu. 12 bulan kita lalui perjalanan dari bulan Januari hingga sampai saat ini. Ada 3 hubungan yang harus kita perhatikan, terutama diri maupun dan kita sendiri.
Yang pertama adalah hubungan kita kepada Allah. Apakah hubungan kita sampai saat ini, detik ini lebih baik dari yang sebelumnya? Atau bahkan kita lupa bahwa kita hadir di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, diciptakan hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang kelima, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kata Allah tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk ibadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus evaluasi diri kita agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperhatikan kita dan sedang mencatat amal perbuatan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat yang namanya Raqib dan Atid yang ada di samping kanan kiri kita, yang selalu mencatat dan melaporkan catatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyadari sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, artinya kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha melihat. Dan pasti kita akan terus berusaha, kita terus mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya menuju dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita beribadah kepada. Karena ibadah dalam artian secara luas adalah dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Apabila kita memahami tentang makna ibadah, insya Allah kita akan selalu memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan artinya kita sudah menerapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika umat Islam memahami makna ini, perjuangan umat Islam ke depan akan terarah, karena menyatu dalam diri kita. Setiap yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, di akhir Desember ini, Al-Faqih Khatib mengajak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita pelihara dengan baik. Jangan sampai kita orang-orang yang syirik, yang lupa, bahkan kita mempersekutukan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Tahun 2024 kita awali perubahan dengan kita niatkan tidak lain dan tidak bukan. Kita berharap ibadah kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin, dan kita terus berusaha semaksimal mungkin apapun yang terjadi. Yang kedua, hubungan kita antara sesama, hablum minan nas. Hubungan kita antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Jangan sampai hubungan antara manusia dengan manusia, terutama dalam keluarga, terjadinya suatu kehancuran atau terjadinya malapetaka dalam keluarga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dari siksa api neraka. Artinya kita awali hubungan manusia dengan manusia mulai dari keluarga. Kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita jaga bangsa kita. Semua itu tidak lain dan tidak bukan agar terhindar dari azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah pun mengingatkan kepada kita, hai manusia,
bahwa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini adalah perintah Allah. Artinya seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di khutbah yang singkat ini kembali Al-Fakir mengingatkan, mari kita bina hubungan antara kita satu dengan yang lain, antara keluarga, tetangga, dan semuanya kita menjalin hubungan yang baik. Pertemuan kita di Jumat setiap Jumat yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah menjalinnya hubungan umat Islam, terjalinnya hubungan kebersamaan di antara kita, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, kita jadikan momentum ini adalah momentum kebersamaan, persatuan umat Islam, bukan hanya di masjid, tapi di luar masjid. Kita bina hubungan kasih sayang antara kita, ruhmama bainahum. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hubungan kita kepada alam. Alam harus kita jaga. Alam harus kita bangun dengan yang positif. Jadikan alam tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan alam wasilah tempat kita meraih kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 di dalam diri kita. Apabila di dalam diri kita fungsikan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di atas dunia ini. Al-Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, fungsikan hatimu, kata Al-Imam Ghazali, untuk memahami ayat-ayat ini. Kita ingin selamat, fungsikan hati kita untuk memahami ayat ini. Ketika kita memfungsikan ayat Allah dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Semua adalah proses. Mulai hari ini dan seterusnya, mari kita berproses. Kita baca ayat Allah, kita pahami ayat Allah, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Yang kedua, fungsikan matamu untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Semua yang ada di langit ini dan isinya, apapun yang kita lihat, dilihat, semua itu tidak lain dan bukan adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan. Fungsikan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan yang ketiga, fungsikan telinga kita untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan oleh para ulama, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang yang saleh, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bahkan memberitahukan kepada kita, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menegur kita, sungguh kata Allah tempatkan di neraka jahanam buat siapa? Buat jin dan manusia.
dari sifat kebinasaan, agar kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Dan insya Allah ketika kematian itu datang, di mana saja kita berada, kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang sakit di Jumat ini, kami mohon kepada Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Jadikan sakitnya adalah untuk dosa. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hari ini, Jumat ini, penuh dengan keindahan, keindahan dengan rahmat dan maghfirah yang berlimpah. Berikanlah hati kami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keikhlasan, kesabaran, dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan kekuasaan Engkau ya Allah segala kebanyakan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi-generasi kami, anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, ya Allah, bagi saat kami akan kembalikanlah kami kembali yang benar, kembali dalam keadaan husnul khatimah di mana kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ya'muru bil ma'ruf wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.